Halo, selamat pagi, Bu Lekok dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang PSAK 1 dan PSAK 48. Pertama-tama, perkenalkan saya, Chrisye Angelin, dengan NIM 2023-5003. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Giovanni dengan NIM 2003-524. Dengan saya, Betanika Katerina, dengan NIM 2023-50159. Dengan saya, Trivana Angelika, dengan NIM 2023-50268. Dengan saya, Lulu Nafisa, dengan NIM 2023-50379. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang 7 konten. Ada 7 yaitu yang pertama ada PSAK 1, kedua ada hal yang diatur oleh PSAK 1, yang ketiga ada perbedaan PSAK 1 tahun 2009 dengan 2013, yang keempat fungsi dari PSAK, yang kelima komponen SOFT, yang keenam pengguna laporan keuangan, yang ketujuh ada other comprehensive income. Next. PSAK 1 adalah sebuah kerangka prosedur rujukan dalam membuat laporan keuangan akuntansi. PSAK 1 ini merupakan penyajian laporan keuangan pernyataan standar akuntansi 1, dan PSAK ini dilengkapi dengan pedoman, subimplementasi, dan dasar kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari PSAK. Tujuan dari PSAK, pernyataan ini menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum atau General Purpose Financial Statement yang selanjutnya disebut laporan keuangan. Agar dapat dibandingkan dengan baik, laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain, catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain. Laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Laba rugi. Laba rugi adalah total penghasilan dikurangi beban dan tidak termasuk ke komponen-komponen penghasil komprehensif lain. Next. Nah, PSAK 1 ini apa aja sih yang diatur? Yang pertama ada persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, yang kedua struktur laporan keuangan, yang ketiga persyaratan minimum, yang keempat isi laporan keuangan. Next, jenis-jenis PSAK yang berlaku ada PSAK umum, PSAK tetap, PSAK syar'i, PSAK IMKM. PSAK umum itu apa aja? PSAK umum adalah SAK yang berbasis IFRS yang digunakan oleh badan usaha yang memiliki akuntabilitas publik, seperti perusahaan TBK. Untuk PSAK tetap, yaitu PSAK ini digunakan oleh badan usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik atau bisa memiliki tapi tidak signifikas. Biasanya itu digunakan oleh perusahaan swasta yang masih kecil. PSAK syariah adalah SAK ini digunakan sebagai pedoman di lembaga yang menggunakan prinsip dan kebijakan syariah dalam bisnisnya, seperti bank syariah, koperasi syariah. PSAK IMKM adalah SAK ini digunakan oleh entitas yang belum memenuhi persyaratan sesuai SAK tetap, biasanya digunakan oleh UMKM atau usaha-usaha yang kecil. Next. Nah, apa aja perbedaan dari PSAK 2009 dengan 2013? PSAK 2009 itu adalah revisi dari PSAK tahun 1998. Perihal judul laporannya ada perbedaan seperti yang kita lihat. Pada PSAK 2009, laporan laba rugi komprehensif. Sedangkan pada PSAK 1 2009,
laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lainnya. Pada definisinya juga memiliki banyak sekali perbedaan. Pada 2013, PSAK 1 tidak memberikan definisi mengenai laba, rugi, pemilik, penyesuaian rekalifikasi, dan total laba rugi komprehensif. Pada 2009, memberikan definisi mengenai laba rugi, pemilik, penyesuaian rekonsiliasi, dan total rugi komprehensif. Nah, untuk komponen laporan keuangannya, komponen laporan keuangan pada 2013 ada memiliki 6, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lainnya. Untuk yang nomor 3, PSAK memiliki perbedaan, yaitu laporan perubahan ekuitas. Dan yang keempat, ada laporan arus kas. Kelima, ada catatan atas laporan keuangan. Keenam, ada informasi kooperatif. Pada PSAK 2009 memiliki perbedaan, yaitu pada poin ke-6 di 2013, yaitu informasi komprehensifnya beda. Untuk informasi komparatifnya, 2013 menambahkan persyaratan penyajian dan pengungkapan. Ada 2, yaitu informasi komprehensif minimum. Yang kedua, ada komprehensif tambahan. Untuk yang 2009, dia tidak memiliki pengaturan mengenai hal tersebut. Pada penyajiannya juga memiliki perbedaan, yaitu penyajian penghasilan pada 2013 disajikan berdasarkan kelompok. Sedangkan pada 2009 disajikan penghasilan dalam kelompok penghasilan komprehensif lainnya. Fungsi dari SOFP akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi fungsi dari SOFP itu adalah memberikan informasi mengenai posisi aktiva, kewajiban, dan juga modal yang disajikan pada akhir periode. Nah, periode laporan komparatif. Jadi dibagi menjadi 3, yaitu periode akhir tahun berjalan, yang kedua periode akhir tahun sebelumnya, dan juga awal periode. Jadi ada 3 komponen dalam SOFP. Yang pertama aset, lalu ada liability, dan juga ada equity. Ini di sebelahnya ada contoh dari SOFP-nya. Jadi di sini ada aset. Aset ini dibagi menjadi 2, yaitu non-current asset dan juga current asset. Lalu liability juga dibagi menjadi 2, current liability dan juga non-current liability. Lalu juga ada equity atau modal. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai current asset. Jadi, current asset ini dimaksudkan untuk dijual atau digunakan dalam siklus operasional normal. Lalu diharapkan juga akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, untuk yang tidak disebutkan di sini itu termasuk ke non-current asset. Selanjutnya yaitu current liability. Jadi, diperkirakan akan menyelesaikan liabilitas dalam siklus operasi normalnya. Lalu yang kedua, mempunyai liabilitas untuk tujuan diperdagangkan. Lalu yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Lalu yang keempat, tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Dan yang untuk tidak dibahas di sini itu termasuk non-current liability. Dan ini ada contoh dari classified report from statement of financial position. Jadi di sini ada bagian non-current asset, lalu di bawahnya non-current asset itu dibagi jadi long-term investment, lalu ada property, plant and equipment, lalu juga ada intangible asset, lalu bawahnya ada current asset. Jadi di sini current asset, lalu baru total asset. Nah, setelah total aset di bawahnya itu ada lagi equity.
Jadi di equity ini ada share capital dan juga return earning, dan ada accumulated other comprehensive income. Ini karena dia loss, jadi dia mengurangi equity. Lalu ada treasury shares yang akan juga mengurangi equity, dan juga equity attributable to owners, lalu juga ada non-controlling interest. Lalu setelah equity di bawahnya juga ada liabilities. Jadi liabilities ini tadi dibagi jadi dua, ada yang non-current liabilities dan juga ada current liabilities. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang siapa saja sih yang menggunakan laporan keuangan. Nah, pihak yang menggunakan laporan keuangan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pihak internal dan juga pihak eksternal. Yang pertama, kita akan masuk ke pihak internal terlebih dahulu. Yang pertama ada owner atau pemilik perusahaan. Nah, peran pemilik perusahaan ini gunain laporan keuangan itu buat apa? Untuk pengawasan, juga buat pengambilan keputusan, serta untuk memastikan laporan keuangan disusun secara akurat dan transparan gitu. Laporan keuangan bisa menjadi alat penting bagi pemilik perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan dan keberlanjutan usahanya dia, serta bisa menjadi dasar dalam mengarahkan strategi bisnis di masa depan. Kalau peran manajer, dia tuh bisa untuk menganalisis laporan keuangannya juga, tapi dia juga nggak terbatas sama pada penyusunan, tetapi dia juga bisa untuk mencakup pengawasan, analisis, pengambilan keputusan, serta komunikasi dengan stakeholder. Dengan menggunakan laporan keuangan yang secara efektif, manajer tuh bisa membantu perusahaan mencapai tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kalau karyawan itu berperan sebagai penyedia data, pelaksana, pengawas, dan pengguna dalam proses penyusunan laporan keuangan. Peran aktif karyawan ini bisa untuk menjaga akurasi, transparan, dan validitas laporan keuangan yang sangat penting untuk mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya, serta membangun kepercayaan internal dan eksternal terhadap perusahaan. Kenapa? Karena bisa juga untuk di pihak eksternal, kayak investor gini. Jadi kalau di pihak eksternal terdiri dari investor, kreditur, customer, pemerintah, dan masyarakat. Nah, kalau investor, dia tuh gunain laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan di mana investor dapat melihat profitabilitas, pendapatan, laba bersih, dan tingkat pengembangan investasi. Juga investor dapat memutuskan apakah akan membeli atau menjual saham perusahaan. Jadi, investor tuh bisa ngira-ngira apakah perusahaan itu bagus apa enggak lewat laporan keuangannya. Jadi, dia tuh berani untuk nge-invest di perusahaan itu lewat laporan keuangan. Makanya, laporan keuangan harus dibuat secara akurat dan transparan. Kemudian, kalau kreditur, dia itu berperan untuk maksudnya laporan keuangan itu dia gunain sebagai untuk dia tuh ngelihat apakah resiko gagal bayar dari perusahaan ini gitu. Nah, kalau misalkan pelanggan atau customer ini, pelanggan ini ingin memastikan perusahaan dapat terus beroperasi dalam jangka panjang. Kemudian juga dapat membangun hubungan bisnis jangka panjang di mana pelanggan lebih percaya bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki kondisi kesehatan keuangan, kondisi keuangan yang sehat. Tentunya kalau misalnya kita sebagai pelanggan yang setia, kita kalau misalkan ingin bekerja sama, mungkin kita punya bisnis lain ya, kita pengen kerja sama perusahaan ini, kita tuh pengen kerjasama dengan yang keuangan yang sehat tentunya ya, supaya kita untungnya juga adil ya. Nggak misalkan dia ternyata dia untungnya lebih banyak karena dia ngelabui laporan keuangannya. Jadi itu dia harus punya laporan keuangan yang baik. Selanjutnya, kalau misalkan bagi pemerintah, nah pemerintah menggunakan laporan keuangan untuk menghitung kewajiban pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan. Jadi pemerintah ngelihat laporan keuangannya suatu perusahaan untuk nge-input atau menentukan pajak yang harus dibayar suatu perusahaan. Nah, lalu kalau bagi masyarakat, masyarakat tuh jadi menciptakan lapangan pekerjaan dan kinerja perusahaan yang baik yang menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan serta menciptakan lapangan pekerjaan.
Selanjutnya kita akan membahas other comprehensive income. Kalau tadi kita udah membahas siapa sih yang menggunakan laporan keuangan itu, sekarang kita akan bahas other comprehensive income. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian dari other comprehensive income atau yang disebut dengan pendapatan komprehensif lain. Dalam PSAK 1 disebutkan bahwa pengertian dari other comprehensive income adalah pos-pos pendapatan dan beban termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana diharuskan atau diperkenankan dalam SHK lainnya. Simpelnya tuh other comprehensive income adalah lapor yang meliputi kemungkinan keuntungan atau kerugian yang mungkin timbul akibat perubahan fair value dan berpengaruh terhadap equity. Atau dengan kata lain adalah pendapatan atau beban yang sifatnya masih unrealized atau belum terrealisasi. Nah, other comprehensive income memiliki 5 komponen. Komponen yang pertama adalah unrealized holding gain or loss from derivative income. Nah, contohnya yaitu selisih hasil perhitungan antara revaluasi suatu intangible asset dengan nilai bukunya atau perjanjian kontrak antara dua badan mengenai kurs ataupun bunga. Misalnya seperti ini, ada satu perusahaan memiliki paten atas suatu barang yang tadinya mau diamortisasi selama 10 tahun, tapi dalam perjalanannya pada tahun keempat, ternyata disusutkan lebih lama, yaitu 15 tahun. Nah, pastinya kan ada selisih. Nah, nanti kan bisa timbul gain or loss, tapi kan dia normalnya belum terrealisasi, makanya itu termasuknya ke unrealized holding gain or loss from derivative income. Nah, komponen yang kedua adalah unrealized gain or loss debt security. Contohnya yaitu perhitungan nilai saham yang dipegang apakah naik atau turun. Misalnya ada seorang pemain saham nih, dia itu membeli saham di awal bulan Oktober. Nah, kemudian pada saat akhir bulan, dia tuh menghitung nilai sahamnya itu naik, namun sifatnya masih unrealized, soalnya belum dijual sama dia, jadi dia belum bisa mendapatkan keuntungan soalnya belum dijual. Ada komponen ketiga yaitu unrealized pension or other retirement plan gain or loss. Nah, contohnya yaitu uang PHK yang dialokasiin menurut perhitungan aktuaris sampai waktu itu masih kurang atau sudah lebih. Jadi setiap perusahaan kan dia punya karyawan yang udah terikat sama perjanjian kontrak tetap. Pastikan perusahaan itu mengalokasikan uang pensiun untuk karyawannya. Nah, misalkan sebuah perusahaan merekrut karyawan pada umur 25 tahun. Biasanya kan karyawan pensiun itu di umur 55 tahun. Tapi misalnya ketika karyawan tersebut sudah berumur 45 tahun, perusahaan itu ternyata bangkrut. Nah, aktuaris itu akan menghitung kembali apakah perusahaan sudah untung atau pasti rugi. Nah, itu kan bersifatnya unrealized, karena belum tentu terjadi, karena itu masih bersifat rencana, masih plan, jadi belum terrealisasi. Makanya itu masuknya ke unrealized pension or other retirement plan gain or loss. Nah, kita masuk ke komponen yang keempat, yaitu unrealized loss from foreign currency transaction adjustment. Ini contohnya, yaitu selisih harga ketika membeli atau menjual mata uang asing, dan ini biasanya terjadi di perusahaan yang memiliki dua mata asing, contohnya kayak rupiah dan dolar. Oke. Masuk ke komponen yang terakhir, yang kelima, unrealized gain or loss from available securities for sale. Jadi contohnya yaitu adjustment perhitungan kenaikan atau penurunan nilai saham ketika membeli di akhir periode tertentu. Nah, penyajian atau penulisan OCI itu terdiri dari dua metode. Yang pertama itu langsung ditulis di bawah income statement yang tentunya udah dikurangin sama pajak, jadinya langsung masukin aja ke other comprehensive income-nya. Nah, nanti itu kalau udah dimasukin, kita tuh other comprehensive income-nya berapa itu nanti akan berpengaruh sama income-nya. Kayak gini contohnya. Nah, metode yang kedua, atau kita bisa pakai metode yang kedua, yang itu dibuat laporan OCI yang terpisah. Nah, jadinya bisa lihat dari contoh ini, pada gambar ini, dibuat breakdown-nya nih, 5 komponen OCI yang ditulis masing-masing nilainya, kemudian berapa dibuat satu laporan tersendiri, kayak gitu. Itulah materi PSAK 1 tentang Statement of Financial Position. Oke, selanjutnya PSAK 48 atau judulnya itu impairment atau penurunan nilai aset. Next.
pengantar PSAK 48. Di PSAK 48 ini memiliki tujuan yaitu menetapkan prosedur agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya atau impairment. Aset dikatakan melebihi jumlah terpulihkan jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan aset maupun penjualan aset. Next. Terus selanjutnya ruang lingkup. PSAK 48 diterapkan untuk akuntansi penurunan nilai terhadap semua aset, kecuali yang pertama itu ada persediaan, atau terdapat di PSAK 14 yaitu persediaan. Lalu yang kedua, aset kontrak dan aset yang timbul dari biaya untuk memperoleh kontrak sesuai dengan PSAK 72, yaitu pendapatan dari kontrak pelanggan. Yang ketiga, aset pajak tangguhan yang terdapat di PSAK 46, yaitu pajak penghasilan. Yang keempat, aset yang timbul dari imbalan kerja yang terdapat dalam PSAK 24, yaitu imbalan kerja. Yang kelima, aset keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 71, yaitu instrumen keuangan. Yang keenam, properti investasi yang diukur pada nilai wajar yang terdapat pada PSAK 13, yaitu properti investasi. Yang ketujuh, aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur dalam ruang lingkup PSAK dalam ruang lingkup yang terdapat di PSAK 69, yaitu agrikultur yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang kedelapan, biaya akuisisi tangguhan dan aset tidak berwujud yang timbul dari hak kontraktual penanggung berdasarkan kontrak asuransi yang terdapat dalam ruang lingkup PSAK 42, yaitu kontrak asuransi. Yang kesembilan, aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki atau dijual sesuai dengan PSAK 58, itu aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Selanjutnya, PSAK 48 ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelompokkan sebagai investasi dalam. Yang pertama itu ada entitas anak, yaitu PSAK 65, yaitu laporan keuangan konsolidasian. Yang kedua, entitas asosiasi dalam PSAK 15, itu investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Yang ketiga, ventura bersama, itu PSAK 66, yaitu pengaturan bersama. Untuk penurunan lain aset keuangan lain merujuk pada PSAK 71, itu instrumen keuangan. Di PSAK 48 ini memiliki istilah penting. Yang pertama, impairment test. Yang kedua, impairment loss. Yang ketiga, carrying amount. Yang keempat, recoverable amount. Yang kelima, depreciable amount. Yang keenam, value in use. Yang ketujuh, fair value less cost to sell atau fair value dikurang C2S. Yang kedelapan, cash generating unit atau CGU. Yang kesembilan, cost of disposal. Yang ke-10, corporate asset. Dan yang terakhir adalah goodwill. Next. Impairment. Impairment adalah penurunan permanen dalam nilai aset yang mewakili perbedaan antara nilai buku, aset, dan nilai wajarnya. Impairment dapat terjadi ketika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai diuji secara periodik melalui tes yang dinamakan test of impairment. Selanjutnya, pada setiap akhir periode pelaporan, suatu entitas harus menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai untuk aset tidak berwujud tertentu dan goodwill, entitas harus minimal setahun sekali melakukan pengujian penurunan nilai atau impairment test dengan membandingkan nilai tercatatnya dengan jumlah terpulihkannya. Yang pertama, aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas. Yang kedua, aset tidak berwujud yang belum digunakan. Yang ketiga, goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis. Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, entitas harus mempertimbangkan minimum hal-hal berikut ini. Informasi dari sumber eksternal. Yang pertama, perubahan signifikan nilai pasar. Yang kedua, perubahan signifikan teknologi, pasar, ekonomi, dan lingkup hukum. Yang ketiga, perubahan suku bunga. Yang keempat, jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya. Lalu selanjutnya itu internal. Yang pertama, bukti keusangan atau kerusakan fisik aset. Yang kedua, perubahan signifikan atas penggunaan penghentian dan masa manfaat aset. Dan yang terakhir, bukti internal mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk dari yang diharapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengukuran jumlah terpulihkan.
Nah, ketika terdapat indikasi bahwa terdapat penurunan nilai suatu aset pada setiap periode pelaporan atau bila mana terdapat aset tidak berwujud atau goodwill yang merupakan subjek pengujian penurunan nilai secara tahunan, entitas diisyaratkan harus mengukur jumlah terpulihkan aset tersebut. Next. Nah, di sini ada dua, yaitu fair value less cost to sell dengan value in use. Yang pertama, fair value less cost to sell merupakan harga dalam suatu perjanjian penjualan yang mengikat dan dibuat dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang independen disesuaikan dengan biaya tambahan yang dapat dikaitkan secara langsung dengan pelepasan aset. Nah, apabila tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat, namun aset diperdagangkan di pasar aktif, maka perhitungannya berdasarkan harga pasar aset dikurangi biaya pelepasan aset tersebut. Yang kedua, apabila tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat atau pasar aktif untuk aset, maka perhitungannya yaitu berdasarkan pada informasi terbaik yang ada untuk menggambarkan jumlah yang dapat diperoleh entitas pada akhir periode pelaporan dan dari pelepasan aset pada nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Kemudian, value in use merupakan nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas. Elemen-elemen berikut harus diperhitungkan dalam perhitungan nilai pakai aset. Yang pertama ada estimasi arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset. Yang kedua, ekspektasi mengenai kemungkinan variasi dari jumlah atau waktu arus kas masa depan tersebut. Yang ketiga, nilai waktu yang diwakili oleh suku bunga pasar bebas risiko yang berlaku. Dan yang keempat, harga untuk menanggung ketidakpastian yang melekat pada aset. Nah, faktor-faktor lain seperti likuiditas yang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam menilai arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset tersebut. Next. Selanjutnya ada nilai wajar dan nilai pakai. Nah, nilai wajar ini mencerminkan asumsi yang digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset. Sedangkan nilai pakai yaitu mencerminkan dampak dari faktor-faktor yang mungkin spesifik untuk entitas dan tidak dapat diterapkan untuk entitas secara umum. Sebagai contoh, nilai wajar tidak mencerminkan faktor-faktor berikut ini sejauh bahwa faktor tersebut tidak dapat tersedia secara umum untuk pelaku pasar. Yang pertama ada nilai tambah yang diperoleh dari pengelompokan aset seperti pembentukan portofolio, properti, investasi yang di lokasi yang berbeda. Yang kedua ada sinergi antara aset yang diukur dan aset lainnya. Yang ketiga, hak hukum atau pembatasan hukum yang spesifik hanya untuk pemilik aset saat ini. Yang keempat, manfaat pajak atau beban pajak yang spesifik untuk pemilik aset saat ini. Kemudian ada komposisi estimasi arus kas masa depan. Estimasi arus kas neto diterima atau dibayarkan dari pelepasan aset pada akhir umur manfaat ditentukan dengan cara yang serupa dengan penentuan nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan, kecuali dalam mengestimasi arus kas neto tersebut. 1. Entitas menggunakan harga yang berlaku pada tanggal estimasi untuk aset serupa yang telah habis umur manfaatnya dan telah beroperasi dalam kondisi serupa dengan aset yang akan digunakan. Yang kedua, entitas menyesuaikan harga tersebut atas dampak kenaikan harga masa depan akibat inflasi umum maupun kenaikan atau penurunan harga spesifik. Namun demikian, jika estimasi arus kas masa depan dari penggunaan aset dan tingkat diskonto mengecualikan dampak inflasi umum, maka entitas juga mengecualikan dampak tersebut dalam estimasi arus kas neto pelepasan aset. Selanjutnya ada unit penghasil kas atau UPK. Jumlah terpulihkan dari suatu aset individual tidak dapat ditentukan jika nilai pakai aset tidak dapat diestimasi mendekati nilai wajarnya dikurangi biaya penjualan. Contohnya yaitu apabila arus kas masa depan dari penggunaan aset tidak dapat diestimasi menjadi tak berarti, dan aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen dari kelompok aset lain.
Dalam kasus ini, nilai pakai dan jumlah terpulihkan dapat ditentukan hanya untuk unit penghasil kas aset. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, entitas menentukan nilai terpulihkan dari unit penghasil kas yang mana aset tercakup, yaitu aset dari unit penghasil kas. Alokasi goodwill pada UPK. Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis sejak tanggal akuisisi dialokasikan pada setiap unit penghasil kas pihak pengakuisisi, yaitu kelompok unit penghasil kas, yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Terlepas apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam unit atau kelompok unit tersebut. Nah, setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi goodwill akan menunjukkan tingkat terendah dalam entitas yang goodwill-nya dipantau untuk tujuan manajemen internal dan tidak terlalu besar dari segmen operasi yang ditentukan sesuai dengan yang didefinisikan dalam PSAK 5, yaitu segmen operasi. Nah, yang terakhir ada rugi penurunan nilai aset unit penghasil kas, yaitu dalam mengalokasikan rugi penurunan nilai, entitas tidak mengurangi jumlah tercatat aset dengan jumlah yang tertinggi dari nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan jika dapat ditentukan. Kemudian ada nilai pakainya jika dapat diukur, dan 0. Jumlah rugi penurunan nilai yang seharusnya dialokasikan pada aset tersebut menjadi dialokasikan pro rata pada aset lain dari unit kelompok unit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.